Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bersama dalam materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita bahas bersama-sama. Namun sebelum mengawali pembelajaran pada pagi ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Semoga dengan pembacaan basmalah tersebut dapat memperlancar segala aktivitas yang akan kita mulai pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad itu berasal dari keluarga yang disegani dan dihormati di kota Mekah, tepatnya dari suku Quraisy, keturunan Bani Hashim. Pada masa pengasuhan pamannya, karena Nabi Muhammad ditinggal oleh ayah dan ibunya, beliau mendapat amanah membantu menyediakan air bagi orang yang datang ke Ka'bah menyembah berhala. Nah, pada masa itu adalah pada masa jahiliyah. Namun sekalipun demikian, Nabi Muhammad tidak mengikuti menyembah berhala. Karena keresahan beliau dalam melihat penduduk kota Mekah yang sesat dan jahiliyah menyembah berhala, beliau akhirnya memutuskan untuk bertafakur, beruzlah, berhalwat di Gua Hiro. Dalam artian dia menenangkan diri, merenungkan kenapa ya para penduduk Mekah menyembah berhala. Nah, tepatnya pada usia beliau yang ke-40 tahun, waktu Ramadan datang, Nabi Muhammad masuklah ke Gua Hiro. Dan di situ beliau didatangi oleh sebuah cahaya yang terang yang tak pernah beliau lihat sebelumnya. Ternyata datanglah seorang Jibril menyampaikan wahyu pertama yang akan diterima oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Namun Nabi Muhammad dengan ketakutan menjawab, "Saya tidak bisa membaca." Lalu Jibril mengulangi lagi, "Iqra, bacalah." Nabi Muhammad semakin ketakutan, "Aku tidak dapat membaca." Lalu yang terakhir dan ketiga kalinya, "Iqra." Lalu Nabi Muhammad dipeluk erat oleh malaikat Jibril. Itu yang menjadikan Nabi Muhammad semakin ketakutan. Lalu pulanglah Nabi Muhammad dengan menggigil, mengetuk pintu, memanggil Khadijah. "Ya Khadijah, selimuti aku, aku kedinginan." Karena merasa ketakutan juga, Siti Khadijah pun keesokan harinya membawa Nabi Muhammad ke pamannya, yaitu Waraqah bin Naufal, seorang peramal yang terkenal di kota Mekah. Lalu Waraqah bin Naufal pun mengatakan bahwasanya suatu saat Nabi Muhammad itu akan dibilang sebagai seorang penipu karena membawa agama yang sesat menurut penduduk Mekah. Jika Waraqah berkata kembali, jika beliau masih hidup dia akan selalu membela Nabi Muhammad. Padahal di situ Waraqah bin Naufal itu sangat kuat, fanatik terhadap agamanya, yaitu Nasrani. Nah, selanjutnya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu. Rentangnya sangat lama, jadi tidak langsung. Nah, yaitu surah Al-Mudaththir ayat 1-7. Lalu dengan demikian Nabi diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun dan surat pertama kali yang ia dapatkan
atau wahyu yang pertama kali ia terima adalah surat Al-Alaq 1-5. Mengingatnya dengan mudah, bisa menggunakan lagu. Jadi kita bisa mengaransemenkan menjadi sebuah lagu. Contoh, Nabi Muhammad berkhawat di Gua Hira. Beliau diangkat menjadi Rasul pada usia 40 tahun. 17 Ramadan wahyu turun. Wahyu pertama surat Al-Alaq, malaikat Jibril yang menyampaikan. Sekarang dikenal nuzulul Quran, peristiwa turunnya Al-Quran. Dengan demikian dijadikan aransemen lagu, kita akan mudah menghafalkan materi. Dengan demikian pembelajaran pada pagi hari ini yang bisa Ibu sampaikan. Akhirul kalam, semoga bermanfaat untuk kita semua dan tetap semangat dalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.